Pemirsa, setelah sempat viral kejadian mobil milik Baim Wong dibobol maling yang terjadi di kantornya di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, suami Paula Verhoeven itu memilih menolak melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan mengusut sang pelaku. Namun begitu, kendati Baim tidak melaporkan kasusnya tersebut ke polisi, tapi pihak kepolisian sampai saat ini masih terus memburu sang pelaku. Sih lagi diurus semuanya. Kalau untuk detailnya suami saya yang lebih tahu karena kan aku juga nggak di situ, terus lagi nggak di situ pas waktu polisi datang. Jadi tapi semua dalam proses di pelaporan. Emang udah dilaporin ya. Proses sih sepertinya ya. Mungkin tanya suami saya yang lebih tahu. Pak Baim berkenan datang ke Polsek untuk membuat laporan polisi. Ya, maksudnya apa? Untuk dasar kita tindakan hukum yang pasti, ya kan? Nanti kalau kita nggak ada laporan Pak Baim, kita untuk menjalani susah, bermasalah dan nggak ada dasar buat ya kan Pak? Mengenai kasus pencurian di rumah Baim Wong ya, tadi pagi kami bersama piket fungsi ke TKP ya, karena beritanya sudah viral, kami jemput bola sesuai atensi Bapak Kapolda Metro Jaya. Kita selalu cepat tanggap respon pada laporan masyarakat. Kalau info menurut security itu kantor ya, kantor, tapi mungkin dipergunakan tempat tinggal juga, karena kita tidak detail cek ke TKP ke dalam, fokus di luar aja kejadian yang pecah kaca mobilnya. Kalau untuk barang yang hilang apa aja Pak? Untuk barang yang hilang menurut korban ya, Baim Wong, yaitu yang diambil hanya kotak P3K. 2 minggu berselang dari kejadian tersebut, pelaku yang berhasil membuat kabur kotak berobat P3K yang terdapat di dalam mobil Baim masih bebas berkeliaran di luaran sana. Lantas benarkah sang pelaku adalah orang dalam atau karyawan yang bekerja di perusahaan Baim? Lantas seperti apa pula keinginan Baim jika pelaku tersebut berhasil ditangkap? Benarkah Baim akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum atau justru sebaliknya memaafkan pelaku dari jerat hukum yang ada? Aku nggak tahu sih, itu mungkin suami aku yang lebih tahu. Aku sih nggak terlalu mengikutin juga, yang pasti aku cuman tahu kalau itu kebobolan terus sudah dilaporin polisi, ya sampai situ aja sih. Masih proses sih sepertinya ya, mungkin tanya suami saya yang lebih tahu. Iya. Menurut Baim dan Paula, meskipun barang yang diambil tidak berarti, namun kejadian yang terjadi di lingkungan kantornya yang dijaga oleh petugas keamanan cukup mengganggu kenyamanan Baim dan Paula yang tinggal di sana. Dari kejadian tersebut, membuat keduanya menambah kewaspadaan dengan menambah jumlah petugas keamanan. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya mungkin emang di mobilnya nggak ada apa-apa. Tapi kan lebih kayak rasa keamanan dan kenyamanan kita juga di situ kan jadi agak sedikit gimana ya gitu. Cuman itu kan posisinya di belakang, jadi akhirnya kita kan ada security, akhirnya sekarang security-nya diperbanyak dan juga ditaruh di belakang juga. Karena kan lumayan pembatasnya kan agak pendek juga. Jadi kita dari kejadian itu kita akhirnya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lagi untuk kedepannya. Sementara trauma kemalingan masih menghantui Baim dan Paula, keduanya pun mengingatkan masyarakat atau siapapun yang kerap pamer dengan mengenakan perhiasan mencolok agar selalu waspada. Waduh, maling. Ada maling. Maling di kantor. Kita cari nih. Aduh, ampun. Waduh, bingung juga nih kita nih. CCTV sih ada ya. Oke. Pecah loh ini. Ini malam-malam jam 1 ini, jam 1 ke atas, jam 2-an. Maling, bosku. Lewat belakang sana tuh. Sebenarnya mungkin kalau dilihat dari apa yang diambil dan sebagainya itu mungkin
bukan sesuatu yang gimana ya, tapi membuat kita jadi kurang kurang nyaman di lingkungan kita sendiri itu sebenarnya. Seperti pada penayangan sebelumnya, Baim terlihat kaget dan penasaran saat diberitahu orang rumah kalau salah satu mobil miliknya dibobol pencuri. Setelah mengetahui kejadian tersebut, ayah dari Kiano dan Kenzo itu langsung menanyakan ke penjaga rumah dan memeriksa kondisi mobilnya yang terparkir di halaman kantornya. Hah? Ya bener aja nih. Kok bisa kejebol? Ini mobil ntar kejebol. Barang-barang gue. Barang-barang ini, Pak. Gak diambil sama dia. Mungkin dia ngambil satu inian, dia jebol kaca, diambil. Enggak, berarti dia lewat mana? Lewat lurus sana ya? Kemungkinan lewat sini, Pak. Bisa sana, bisa sana, di sana, Mas. Lebih ini sih di sana, Mas. Untuk barang yang hilang menurut korban ya, Mbak Aim Wong, yaitu yang diambil hanya kotak P3K yang putih itu. Dia berserakan ada di kebun belakang ya. Yang lain tidak ada. Mobil utuh, spion juga tip mobil ya, tidak ada kerusakan yang lainnya. Oh, ini bisa juga lewat sini. Oh, Pak Teguh. Pak Teguh, maling. Lewat mana dia? Lewat bawah sini. Lewat mana? Sini. Kali sono biasanya. Biasa jam 1 di sini saya sama anak saya sampai setengah 2. Itu kejadiannya sekitar jam 3-an lebih. Ini CCTV aja kali ya? CCTV-nya di mana? Dari keterangan petugas keamanan, kalau pelaku pembobol mobilnya itu berhasil membawa kabur kotak P3K yang ada di dalam mobil tersebut. Suami Paula Verhoeven itu menduga kalau pelaku buru-buru melakukan aksinya sehingga hanya berhasil mengambil kotak P3K dan beberapa barang lainnya. Diperkirakan pelaku pembobol mobil Baim melakukan aksinya pada jam 1 dini hari dan pelaku diperkirakan lewat pintu belakang karena tidak terpantau oleh kamera CCTV yang terpasang. Didampingi petugas keamanan kantornya, Baim memeriksa kondisi kebun bagian belakang kantornya, tepat di mana pelaku memasuki halaman kantornya. Iya, ini pendek banget nih. Ada. Ada di situ. Mana? Itu. Oh, itu dia. Oh, itu dia. Barang-barang yang mau dia ambil nih. Kau ambil kau ini. Ki banget tuh maling tuh. Padahal kita yang jaga ada sekitar 7 orang di sini. Waduh, kamu kalau ketangkep ya. Aduh, ampun, ampun. Assalamualaikum. Bukan mancing. Ada maling. Gimana? Sebelah. Pecahin kaca. Mobil. Waduh. Ada maling. Sebelah pecahin kaca saya. Kemarin malam. Pagi-pagi. Lewat sana kayaknya. Nggak mungkin lah. Ini kan orang-orang kita kenal. Yo, ya kita bro. Ini mah bro. Ini mah teman-teman saya. Assalamualaikum. Iya.
Kaca mobil pecahin. Pecah. Hah? Enggak, barangnya barang P3K. Jadi mungkin untuk keputusannya sih saya kembalikan ke suami saya, karena semua kan dia yang memutusin dan aku kan cuma ikut aja. Yang penting berharapnya ke depannya ya jangan terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu. Laporan korban Mbak Em Wong belum datang ya. Kita tadi sudah sarankan untuk datang ke Polsek membuat laporan, karena kita ya tadi sudah saya sampaikan jemput bola, respon cepat tanggap sesuai arahan Bapak Kapolda Metro.